Dalam gereja Katolik, kita mengenal wahyu. Wahyu adalah Allah yang menyatakan dirinya dan berkomunikasi dengan dunia secara sukarela. Selamat datang di channel Kris Katekese Ringkas. Channel yang mungkin bisa membuat kamu semakin CTM, cerdas, tangguh, dan misioner. Lima hal yang harus kamu ketahui tentang wahyu. Pertama, jika kita ingin membahas tentang wahyu, apa sih dasarnya? Kita perlu kembali pada Konsili Vatikan Kedua, di mana konsili ini menghasilkan sebuah dokumen, yaitu Dei Verbum. Dei Verbum artikel 2 mengatakan, Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Dengan wahyu itu, Allah yang tidak kelihatan dari kelimpahan cinta kasih-Nya menyapa manusia sebagai sahabatnya untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya dan menyambut mereka di dalamnya. Jadi, Allah menyatakan dirinya dan mau membuka semua yang ada dalam dirinya kepada manusia. Kedua, apa sih wahyu itu? Sebenarnya wahyu itu tindakan dari manifestasi keilahian. Keilahian tersebut sungguh tersembunyi dan tidak ada jalan secara langsung. Wahyu dalam bahasa Inggris berasal dari kata Ibrani dan Yunani, di mana menunjukkan kata uncovering or disclosing, yang berarti menyatakan. Arti wahyu sendiri adalah Allah menyatakan dirinya kepada manusia dalam pertemuan pribadi dengan sukarela. Dalam pertemuan itu, Allah tidak hanya memperkenalkan dirinya saja, tetapi juga menunjukkan kepada manusia rencana keselamatannya. Wahyu Allah bukan sekedar informasi, melainkan komunikasi yang mengundang partisipasi di mana manusia diajak bertemu dengan Allah dan hidup dalam kesatuan dalam dirinya. Mengapa harus menunjukkan diri? Mari kita lihat dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Kitab Suci Perjanjian Baru. 3. Wahyu dalam Kitab Suci Perjanjian Lama. Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, Allah mewahyukan dirinya sebagai Allah yang menciptakan dunia atas dasar cinta kasih dan tetap setia kepada manusia, walaupun manusia itu sendiri jatuh dalam dosa. Allah ingin manusia merasakan bahwa Allah turut membentuk sejarah. Banyak cerita dalam Kitab Suci Perjanjian Lama yang menggambarkan bagaimana Allah menyertai umatnya. Allah membuat perjanjian dengan Nabi Nuh. Allah memanggil Abraham dan menjadikannya bapa atas segala bangsa, serta memberkati segala keturunannya. Allah memperkenalkan diri kepada Musa dengan sebutan Yahweh, yang berarti Aku adalah Aku. Allah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Allah membuat perjanjian di Gunung Sinai. Allah memanggil para nabi agar manusia bertobat dan senantiasa ingat akan perjanjiannya. Para nabi mewartakan bahwa Allah membuat perjanjian baru dan kekal yang membawa pada pembaruan radikal dan penebusan terakhir. Keempat, wahyu dalam Kitab Suci Perjanjian Baru. Jika kita mulai masuk dalam Kitab Suci Perjanjian Baru, kita lihat dasarnya, yakni surat kepada orang Ibrani, bab 1 ayat 1-2.
yang mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara para nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Kenapa demikian? Kita mengenal bahwa Yesus sebagai pemenuhan pewahyuan dari Allah kepada manusia. Darinya lah kita mampu untuk melihat Allah yang tak kelihatan. Yesus tidak hanya menyampaikan wahyu Allah, tetapi Yesus menjadi manusia seperti kita dan mengalami layaknya manusia, seperti kita dalam hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kelima, apakah wahyu itu terus berlanjut? Dalam Yesus Kristus, wahyu Allah sudah lengkap dan sempurna, agar kita lebih bisa memahami apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah mengutus para nabi, murid-muridnya, dan utusan yang lain. Untuk dapat memahami tentang wahyu tersebut, Roh Kudus membimbing kita untuk lebih masuk lagi ke dalam kebenaran. Artinya, Roh Kudus membantu kita untuk menyelami wahyu Allah dalam hidup keseharian kita. Terima kasih telah melihat channel ini. Semoga dengan melihat episode tentang wahyu ini, kamu semakin CTM, cerdas, tangguh, dan misioner. Sampai jumpa di episode selanjutnya.